Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Yang namanya kader gitu kan. Kader dalam kondisi apapun kan siap. Maksud saya tidak cengeng. Itulah yang membedakan apa kader PI dengan yang bukan PI. Artinya kita yang aktif di PI, yang tidak aktif di PI, kalau sudah dikaderkan kan jadi militan kadernya kan. Dan itu kan jadi pemicu atau mendorong kita untuk lebih sukses untuk lebih maju, terutama dalam pendidikan kan. Terlihat saya di sini ada HMI juga kan? Ada nggak kita aktif di dua tempat? Aktif di PI dan di HMI ada nggak? Kalian ada pelajari nggak apa kesamaan PI dengan HMI? Kesamaannya apa yang membedakan apa? Dari sisi apa? Mungkin di sana kan soalnya mahasiswa kan, HMI kan mahasiswa. Kita kan pelajar walaupun ada yang mahasiswa kan. Ada nggak? Sebab ada yang bilang PI itu teoritis ya, HMI praktis. Gitu. Maksud saya coba, kalau dapat anggaran dasar rumah tangga HMI sama teman untuk baca-baca kan nggak salahnya dibaca dipelajari. Visi misinya sama nggak antara PI dengan HMI? Paling tidak kan sama-sama azasnya Al-Quran dan hadis kan. Itu kan wadah yang berbeda, tapi asasnya kan sama-sama Al-Qurannya sama, hadisnya sama kan. Dan yang artinya yang maksud saya yang dulu aktivis kampus, aktivis PI, dia aktivis HMI, hari ini kan semua jadi orang, ya kan? Backgroundnya misalnya, itu aktivis HMI gitu, itu aktivis PI gitu. Baik di pemerintahan maupun jadi pengusaha. Backgroundnya. Misalnya di Pemda Aceh Timur, yang PI saya, yang ada inilah di di kantor penyuluhan, dinas penyuluhan pertanian Aceh Timur ada Ibu Natisah, yang rating saya dulu kan di PI juga. Kalau Pak Supri Junet lagi proses pindah ke Banda Aceh, mantan Kadisar Islam. Terus kalau di Pengadilan Negeri ini ada Pak Aslan Junet. Udah Aceh Timurnya kan, Perlak Pak Yusri ya, di telepon udah pensiun dulu. Akhirnya kalau dia dulu Pak Kecik Fauzi ya, baru jadi Kecik kan sekarang kan. Itu kan mantan aktivis PI, Tengku Nurdin Nur, kalau ada Aceh Timur. Di sini Pak Marzuki Hamid, W2 kan. Pak Basri, saya nggak ingat apa beliau dulu aktif Iban Aceh waktu kuliah. Pak Basri Korek 1 ya? Aktif masa sekolah. Kenapa? Aktif masa sekolah. Pas kuliah. Beliau HMI berarti. Enggak, di ID beliau nggak aktif. Kan di ID, saya kan PID. Saya kan sekretarisnya. Dua kali saya sekretaris. Dulu kan ada jabatan satpamnya PI, Brigade Pembangunan ya. Sekarang apa? Masih kan? Saya BP, Brigade Pembangunan. Keamanannya lah, seksi keamanannya kan. Terus
sekretaris BI ya 2 kali, ya tingkat kecamatan, tingkat komisariat. Tapi kita justru di kecamatan lah kita ditempa, ya kan? Jadi seorang kader. Saya punya semangat, walaupun terakhir saya setelah 5 tahun aktif di BI, setelah saya jadi kader, saya jadi ditawarkan jadi ketua KMBI, ya kan? Ketua KMBI kecamatan waktu itu. Terus dari situ saya testing APDN Banda Aceh, dari 1.500 lulusnya 40 orang, masuk kita 1 orang. Kenapa? Karena salah satunya karena kita ditempa oleh BI kan. Ya, modalnya nggak sombong dulu waktu itu, ya modalnya tahajud, baca Quran gitu aja, berdoa, intinya berdoa, ya kan. Saya APDN, S1 saya di Malang, Jawa Timur, kerja dulu di Perla dan Gigi kan. S1 di Brawijaya, S2 nya di Medan. Jadi di mana-mana, di semua event, di kaitannya dengan kita mantan aktivis PI, manfaatnya ya ketika kita kuliah, ketika kita bekerja. Jadi karena jiwa kita ditempa oleh PI, karena kita backgroundnya aktivis organisasi, jadi kita istilahnya nggak goyang ya, hanya pegang hana goyang. Kalau maaf kalau jadi pejabat pun segitu aja. Artinya ketika ada masalah, kita bisa mengendalikan diri, bisa tenang gitu kan, karena kita ada ditempa oleh kepiannya tadi. Jadi artinya apa? Yang saya mau sampaikan sama adik-adik, artinya training PI itu atau sistem pengkaderan PI itu memang luar biasa menurut saya. Mungkin saya, maaf, tidak seperti yang ada disaksikan seperti hari ini, artinya ketegaran ya enggak, kalau saya enggak dikader oleh PI gitu kan, artinya tidak pede gitu kan. Ya, tidak pede, tapi setelah kita memang dikader oleh PI, kalau ini Pak Abdullah Putih, saya pernah jadi bawahan beliau waktu beliau gubernur, saya pernah kabar rumah tangga beliau dulu, kan kader PI juga kan. Saya pernah di provinsi sama beliau, pernah di Jakarta, terus balik lagi ke Aceh Timur. Jadi itu intinya untuk sukses itu kan pendidikan ya. Karena nggak mungkin kita di era sekarang, nggak mungkin kita lakukan perbuatan yang melawan hukum kan, untuk merebut kekuasaan dengan pendidikan. Nggak mungkin kita melawan sistem dengan angkat senjata kan? Nanti mati konyol kan? Ya untung-untungan. Kalau masuk misalnya yang lain, tapi kan itu nggak, udah perbuatan melawan hukum. Jadi satu-satunya masuk PI, bisa jadi seorang kader, bisa dididik, ditempa oleh PI, ya kan? Melatih diri dan menuju sukses kan, gitu. Nanti adik-adik udah kerja baru, waduh, saya untung udah masuk PI gitu ya. Berterima kasihnya kepada PI nanti, dalam hati kecil gitu ya. Untung saya masuk PI. Mungkin sekarang udah ngomong PI gitu ya. Yang jelas dengan aktif organisasi atau PI seperti ini kan, banyak teman, banyak relasi nanti kan. PI ada seluruh Aceh, ada seluruh Indonesia. Ya, nanti hari ini dan ke depan di semua instansi pemerintah kan banyak aktivis PI kan, ada di mana-mana kan, ada di polisinya, ada yang di Pemdanya. Mungkin itulah perlunya buat pertemuan KB. Kalau nggak ada pertemuan keluarga besar, nggak kenal kan. Itu dari KB sendiri apa dari kader? Kalau pergerakan apa dari KB sendiri atau dari? Iya, ada dong kasih saran, ingatkan gitu. Kadang-kadang karena kesibukan kerja, terus maaf ada ego sektoral juga. Sebab komunikasi kita di Aceh dengan di Jawa kan berbeda.
komunikasi kita di Aceh kan agak kasar, kecuali maaf orang udah pernah sekolah ke Jawa kan agak lembut, agak lebih santun. Tapi kalau di Aceh agak kasar, maksudnya bahasanya itu agak di WA kan agak kasar gitu kan. Jadi bisa tersinggung. Sekarang kan ini S1 nanti lanjut S2. Di sini udah ada S2 kan? Udah. S2 kan cuma 4 semester lagi kan? 2 tahun ya? SPP-nya berapa? 4 juta. 4 juta? S1? Murah. Ada yang 800, ada yang 8. Pak Basri calon rektor ya? Kabarnya calon rektor calon kuat ya? Ya mudah-mudahan ya. Pak Basri teman saya masih SMA. Tapi beli IPS waktu itu saya di IPA, di SMA ID. Sama Pak Wisata satu angkatan ya? Siapa? Pak Wisata. Sama sama saya enggak. Duluan saya beliau di MAN. Oh, Pak Wisata di mana? Beliau MAN tinggal di Dicuk, saya di Dirayu. Kalau Pak Basri di Dirayu, SMA-nya sama, di Pak Basri IPS ya IPA. Terus misalnya MAN di MAN-nya kan beliau lanjut di IAIN kan, tapi hari ini CS teman. Pak Wisata sepakat di wilayah kan ya? Mungkin ya, PI wilayah. Ketua terpilih Sekarang. PDPT. Oh PD. PDPT. Oh PDPT. Hmm. Pelantikan yang belum. Kapan pelantikan? Segera tapi Apa? gue trip kan terpilih. Catat nama-nama KB lah. Iya kan? Tekan ya tak? Akibatnya tekan. Kenapa? Jadi tekan. Hah? Kenapa? Susah untuk cara Tidak apa-apa, PI itu walaupun 3 orang tetap buat acara. Kayak gitu orang PI. PI itu nggak ada gaji kan, nggak ada gaji gitu kan. Jadi dari sini gitu, ikhlas, melatih diri kan gitu. Emang nggak semua ini sih, nggak semua orang mau. Alhamdulillah nih bisa 10 orang, udah hebat. Ini PIPT semua kan, udah hebat sih. Iya. Dulu masa saya juga nggak banyak-banyak, tapi itulah yang jadi kader, jadi orang, ya kan. Apa namanya? Tapi waktu ada acara, waktu ada event, misalnya memperingati hari Maulid, macam-macam hari 1 Muharram, itu rame. Kan. Pertemuan mingguan kadang 10-15 orang. Masa saya tuh kuat PI-nya di Perlak, Maludo ya. Nah, kuat. Kalau ini Pak Jol, Ya, lanjut. Bang Jol apa Pak Jol? Bang Jol PI juga? Enggak. Ya, saya bantu hari ini. Aku iya. Dari Pak kan? Ya, dari pengurus kampus sampai pengurus cabang Pak di Langkat. Oh, benar. Bang ada piuhnya Pak. Ini apa tuh? Hanali Ratnan. Kuliah. S2 ya? Iya Pak. S2 ya? Jadi itu. Ini berapa orang? Hah? Jam 4, 5, 8 kan? Mungkin apa dan yang menjadi beda dulu sama sekarang industri dulu mungkin betul yang kebutuhan beda sama
Ya, pengaruh era ya. Dulu kan saya ini tuh masa Orde Baru, pemerintahnya Orde Baru. Sekarang jadi disesuaikan, justru belum. Justru sekarang apa namanya, informasi terbuka, ya kan? Dulu kan nggak boleh, sekarang kan lebih terbuka. Ada undang-undang publik sekarang kan, udah ini. Tapi ada sisi lain ada pembatasan kan melalui undang-undang IT kan, nggak boleh sembarangan kan. Sifatnya adu domba kan nggak boleh. Ya kan? Dulu nggak ada undang-undang IT, apa namanya? Tapi ada undang-undang Antikmas dulu. Dulu masa Orde Baru, sekarang era reformasi. Terus kita di Aceh dengan era sekarang, ya kan?